Halo, apa kabar buat teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat dan tentunya juga bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Natolius Lain. Nah, pada video kali ini aku akan bawakan yaitu aplikasi AutoCAD. Nah, di sini saya akan bagikan gimana cara settingan awal buat teman-teman yang baru menggunakan yaitu aplikasi AutoCAD. Pertama, kita akan masuk ke aplikasinya. Nah, saya klik dulu. Nah, jadi aplikasi AutoCAD yang saya bawakan ini itu aplikasi AutoCAD tahun 2020. Buat teman-teman yang masih menggunakan aplikasi AutoCAD tahun 2020 ke bawah, misalnya pada tahun 2017, tahun 2018 dan 2019, tidak apa-apa. Untuk fungsi semua perintahnya sama saja. Namun, kalau teman-teman masih menggunakan yaitu aplikasi AutoCAD tahun 2010 ke bawah ya, itu memiliki kesulitan tersendiri temannya. Kenapa saya bilang begitu? Ya, ada baiknya teman-teman mengupgrade aplikasi teman-teman sendiri supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami perintahnya dan juga lebih mudah memahami option yang ada pada aplikasinya gitu. Nah, di sini saya akan sudah buka dan saya akan pilih template-nya itu adalah Akadiso.dwt. Itu sering dipakai untuk teknik sipil untuk melakukan penggambaran di AutoCAD. Nah, di sini ada ya, untuk tampilan pertama, buat kita teman-teman yang baru pemula ya, mungkin sudah ada yang mengkotak-atik atau juga mempelajari yang namanya apa itu perintah garis ya, perintah line, polyline, circle, dan outline. Nah, buat teman-teman di situ ya tidak apa-apa. Nah, sebelum itu teman-teman ada baiknya untuk melakukan pengaturan ya, untuk settingan awal buat aplikasi teman-teman sendiri supaya lebih mempermudah teman-teman. Nah, di sini saya akan misalkan cobakan yaitu pertama kita ketik dulu ya L ya. L di sini. Nah, inilah salah satu perbedaan daripada aplikasi AutoCAD yang terbaru dengan yang lama. Misalnya antara aplikasi AutoCAD 2020 dan 2007. Di aplikasi AutoCAD 2007 ketika kita mengetik L, ini tidak akan muncul perintahnya. Kenapa? Perintah line. Karena kita harus mengetiknya secara lengkap, misalnya line berarti line. Namun di aplikasi AutoCAD yang terbaru misalnya tahun 2020 ini, kita mengetik L-nya saja sudah muncul yang namanya itu line, layer, layout, line. Nah, jadi kita bisa pilih line ya, yang ini line. Dan misalnya kita ambilkan yaitu dari sini ke sini itu 200 saja ya, 200 cm saja. Lalu kita enter. Setelah kita enter, jadi kita akan ambil perintah yang lainnya, misalnya perintah move atau perintah bergerak ya. Ambil M atau move, lalu enter atau spasi. Nah, kita klik kiri, lalu enter. Nah, di sini kita akan menggerakkan daripada yaitu garisnya ini ya. Kita bisa gerakkan ke sini, kita bisa gerakkan ke atas, ke bawah, ke samping. Namun, nah di sini kita bisa perhatikan temannya. Di sini kita bisa perhatikan bahwasannya pada objek kita ini tidak ada yang namanya yaitu endpoint ya, titik akhir, dan juga midpoint atau titik tengahnya. Nah, gimana untuk kita memindahkannya? Misalnya kita memindahkan dari midpoint ke midpoint yang lainnya. Misalnya jadi kita bisa memindahkannya hanya seperti ini saja ya, tanpa adanya tanda midpoint dan endpointnya. Nah, untuk mengatasi itu teman-teman kita bisa ambil settingan yaitu namanya drafting setting. Kita ketik DS ya, atau drafting setting. Di sini ada langsung ditunjukkan. Lalu kita klik dia drafting setting atau enter spasi. Nah, di sini di snap and grid kita akan menceklis snap on F9-nya ya. Kita akan menceklisnya. Nah, di snap X spacing-nya. Jadi pada saat kita misalnya di sini pada saat kita bisa, saya misalnya contoh ya, saya buatkan ini adalah 1. Jadi 1 dan ini juga 1 cm ya, maksud saya 1. Nah, kita okekan dulu ya, jadi ini fungsi daripada ini seperti ini teman. Ketika kita menggerakkan, misalnya kita move ya, kita move tadi move ya, kita select objeknya lalu kita enter. Nah, dia akan kursor kita ini akan berpindah setiap 1 cm nya sesuai angka yang kita ganti tadi dari 10 ke 1 gitu. Misalnya kita gini kan ya, kita pindahkan setiap 1 cm nya. Nah, gini teman. Jadi berbeda kalau memang kalau kita buatkan misalnya ya, kita kembali ke DS atau drafting settingnya, kita buatkan ini 10 ya, 10 misalnya, tunggu, sebutkan 10, di sini juga 10, di sini juga 10, di sini juga 10, lalu kita okekan. Kita ambilkan perintah move, lalu kita enter. Dia akan kita select lalu enter. Nah, di sini dia akan berpindah yaitu setiap 10 cm nya untuk kursor kita seperti ini teman. Nah, oke. Teman-teman bisa melihatnya seperti ini ya. Dia akan pindah setiap 10 cm nya
gitu teman. Oke, kita escape lalu kembali ke DS atau drafting setting. Nah, kita akan buatkan ini satu ya, satu kita kembali satu supaya dia lebih mudah kita gunakan. Lalu nanti kita oke kan saja. Nah, kita pergi ke polar tracking. Di polar tracking ini kita akan checklist di sini ya, di polar tracking, lalu ke object snapnya. Nah, di sinilah teman adanya yang kita cari-cari atau tanda yang kita cari-cari dari tadi ya. Misalnya di endpoint atau titik akhirnya dan juga midpoint titik tengahnya. Nah, di sini semua adalah tanda. Ini adalah tanda-tanda yang akan kita gunakan atau kita temukan pada sebuah objek yang akan kita gambar nantinya. Namun untuk itu saran saya kita akan select all saja, select all, supaya semua tanda kita dapatkan pada sebuah objek yang akan kita buat. Nah, setelah itu kita ke 3D object. Di 3D object ini kan kita akan menggunakan 3 dimensi. Namun pada AutoCAD kita gunakan ini, kita lebih sering yaitu menggunakannya secara 2 dimensinya saja. Jadi kita tidak usah untuk menceklisnya. Nah, kita okekan suju. Lalu kita okekan. Oke. Nah, di sini misalnya kita ambil perintah move tadi, M. Kita ketik M, lalu kita enterkan. Select objeknya, lalu enterkan. Nah, secara otomatis ya temannya, dia sudah mengeluarkan yaitu tanda atau misalnya tanda endpointnya, dan ada juga tanda midpointnya, tanda tengahnya, dan juga endpointnya. Jadi misalnya gini, kita pindahkan yaitu kita buatkan L ya, L, lalu enter. Nah, misalnya 100 ya, 100. Nah, lalu enter, escape. Nah, kita ambil perintah M ya, atau move lalu enter. Select objeknya, lalu enter. Nah, di sini ada midpointnya. Kita pindahkan misalnya ke midpoint juga. Ya, midpoint, kita cari midpointnya. Nah, ini dia midpointnya. Jadi kita pindahkan dari midpoint ke midpoint. Jadi lebih mudah gitu teman. Jadi lebih mudah kalau kita mau mengaktifkan yaitu snap and gripnya tadi ya. Kita enter. Nah, kita lihat di sini dia sudah berada pada tengah ya, di tengah-tengah untuk line yang 200 cm ya. Nah, untuk itu kita akan bisa, misalnya kita tidak bisa misalnya kita akan mengambil yaitu perintahnya ini ya, kita bisa memove-kannya juga ya, lalu enter, kita ambil midpointnya juga ke sini. Oke, begitu teman maksud saya. Oke, setelah itu kita bisa langsung ke yang namanya option. Di option ini kita ambil option, kita ketik option, OP ya, option, lalu kita klik atau enter atau spasi. Nah, di display ini ya, jadi di display ini atau layarnya ini kita bisa gunakan atau mengganti temanya. Misalnya color theme ya, color theme misalnya kita gunakan yang terang, kita apply, kita coba. Nah, dia akan berubah secara otomatis seperti ini. Nah, jadi untuk layar yang kita gunakan menjadi putih gitu. Namun buat saya sih saya gunakan yang hitam saja. Nah, oke, di sini kita tidak akan ganggu lagi. Kita coba pergi ke colorsnya di sini. Di colors. Nah, ini adalah untuk pengaturan sebuah crosshair atau juga sama atau yang ada pada ini layar kita. Misalnya untuk pada crosshair ini ya. Kita bisa ganti-ganti yang mana saja. Kita bisa coba-coba ya, misalnya red, kita bisa gunakan green, kita bisa gunakan yang namanya blue. Nah, untuk mengembalikan ke semula kita bisa ambil restore current element. Nah, dia akan kembali seperti ini, dan saya lebih sukanya dia berwarna hitam ya, gitu. Nah, untuk itu kita kembali ke crosshairnya. Biasanya crosshair saya gunakan yaitu giant, dan saya akan checklist di sini. Jadi dia sesuai dengan garis vertikal dan horizontal pada AutoCAD kita. Nah, setelah itu untuk viewport controlnya kita bisa ganti juga, misalnya blue. Jadi viewport control itu ada di sini. Kita bisa ganti menjadi yellow. Ya, saya lebih suka yellow, atau jika teman-teman ingin mengembalikannya bisa juga klik restore current element ini ya. Tapi saya lebih suka dia warna kuning. Nah, create major line-nya kita bisa ganti misalnya menjadi yellow juga. Namun saya lebih sukanya dia ke awalnya saja, dan seterusnya teman-teman ganti nanti menurut dengan model yang ingin teman-teman lebih suka gitu. Setelah teman-teman memilihnya, jangan lupa untuk apply and close atau mendaftarkannya dan juga tutup ya. Nah, di sini dia. Untuk fontnya teman-teman bisa ambil font, misalnya fontnya itu di ini Courier New atau Isoculture ya, sesuka teman-teman dengan size atau ukurannya yang teman-teman suka ya.
lalu apply and close ya. Nah, di sini setelah itu di crosshair ini ya, crosshair size ini atau ukuran daripada crosshair kita ya, kita bisa gunakan sesuka hati kita, namun saya lebih suka dia lebih besar sepenuhnya ya. Lalu kita melanjutkan ke open and save. Jadi kita akan membuka aplikasi AutoCAD kita dan menyimpannya dalam bentuk apa gitu. Nah, saya sarankan saja di teman-teman memilih yang terbaru saja, karena pada saat ini kebanyakan teman-teman kita yang sudah menggunakan yang terbaru, jadi tidak ada yang berlomba untuk yang lebih mencari yang lama gitu. Nah, setelah itu kita pergi ke plot and publish-nya. Di plot and publish ini kita akan melakukan jikalau kita melakukan pencetakan sebuah gambar yang kemarin kita buat gitu. Jadi kita mencetak seperti apa. Nah, jikalau kita menggunakan print gitu, mesin print atau mesin printer gitu. Nah, saya sih di sini sih di high quality ya. Nah, karena saya tidak menggunakan print, jadi saya print dia dalam, misalnya saya print di tempat print ya, bisa menggunakan high quality print ya. Lalu setelah itu saya kembali ke sistem, saya pergi ke sistem. Di sistem tidak ada yang perlu saya apakan. Dan ini user preference juga tidak ada. Nah, di sini adalah untuk auto snap settingsnya. Misalnya kita ubah untuk colornya ya, kita gunakan misalnya kuning ya, kuning di sini dia akan berubah. Nah, saya juga lebih suka kuning. Nah, apply and close. Nah, di sini ada auto snap marker size-nya. Jadi untuk snap marker size-nya berapa kita gunakan, kita bisa besarkan gini, kita bisa kecilkan gini. Saya lebih suka lebih agak besar ya. Dan juga ini saya akan besarkan. Begitu. Dan untuk 3D modelingnya saya tidak menggunakan ini. Dan selection-nya, nah ini untuk big box size-nya saya tidak akan ganggu ya. Saya besarkan sedikit aja supaya lebih nampak sih, supaya lebih terlihat ya. Nah, setelah itu akan saya apply. Tadi ini tidak ada ya. Nah, setelah itu saya oke kan. Nah, dia akan berubah seperti ini temannya. Tadi sesuai dengan settingan kita, dia akan berubah seperti ini. Nah, setelah berubah seperti ini, dia jadi crosshair yang saya gunakan tadi sesuai dengan garis vertikal dan horizontal yang ada pada AutoCAD ini ya. Jadi dia lebih mudah menggunakannya, lebih jelas gitu. Sampai di sini buat pengaturan kita buat aplikasi AutoCAD yang saya bagi kepada teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau memang bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya. Oke, buat teman-teman juga yang masih ingin bertanya, ini bang dari mana ini, saya akan jawab di kolom komentar. Tunggu video saya berikutnya. Sampai jumpa. Salam teknik.